Jadi saksi cukup menjawab yang ditanya. Kalau ternyata pernah saksi lihat tapi tidak jadi barang bukti, kita tidak bisa beropini di sini. Oke? Jadi ditanya aja nanti satu-satu. Yang dilihat saksi yang mana? Silahkan saksi komentar. Kalau yang ternyata pernah dilihat tapi tidak pernah dijadikan barang bukti di persidangan, jangan komentari di sini. Oke? Lanjut silakan. Izinnya kami akan menampilkan. Agar tidak terjadi opini, kalau mencoba menunjukkan aja buktinya dengan sekali. Jangan juga beropini yang ada cacat, tapi itu bukan bahasanya seperti itu gitu loh. Artinya biar dia disimpulkan sendiri oleh fakta. Ya. Kalau beropini Adakah video atau postingan dari terdakwa yang seperti tadi disampaikan, misalnya menyampaikan anak itu cacat misalnya, tapi dijadikan barang bukti di persidangan. Jadi saksi cukup menjawab yang ditanya. Kalau ternyata pernah saksi lihat tapi tidak jadi barang bukti, kita tidak bisa beropini di sini. Oke? Jadi ditanya aja nanti satu-satu. Yang dilihat saksi yang mana? Silahkan saksi komentar. Kalau yang ternyata pernah dilihat tapi tidak pernah dijadikan barang bukti di persidangan, jangan komentari di sini. Oke? Lanjut silakan. Izinnya kami akan menampilkan video. Ada. Seperti yang tadi saya ingatkan, saudara saksi menjawab saja apa yang ditanya dan jangan memberikan pernyataan yang merendahkan martabat ulama apapun itu kedudukan. Ya, ya sudah boleh kayak gitu. Ya, semua harus dihormati. Ini di persidangan, kalau kalian mau ngomong di luar urusan kalian. Tapi ketika di sini apapun yang terjadi di bawah kendali pengadilan. Paham? Ya, silakan lanjut. Terima kasih, saudara saksi. Saudara saksi tahu nggak itu siapa sih? Dok Sulatif atau Bang? Iya, Dok Sulatif. Cerita itu dari mana? Saksi sebenarnya dari siapa? Jadi jangan kita mengembangkan sesuatu yang cerita orang lain. Lanjut silakan. Baik ya Mulia, terima kasih. Dipastikan dulu. Saudara saksi ya, ini tadi saudara menceritakan terkait yang saya tanyakan itu misalnya dari siapa? Terima kasih sendiri. Dari saudara saya sendiri ya. Ya. Terus apa terkait bang itu ceritanya? Saudara Ya, ini saya. saya itu Saya menceritakan bahwa terdakwa minta kedua Oke, atau saudara saksi stop dulu. Ketika saudara Sandi menceritakan terdakwa minta uang itu, langsung minta ke Sandi sendiri atau dengan telepon yang ditanya. Di sini bukan masalah bohong dan tidak bohong, tapi cerita yang saudara sampaikan itu harus ada buktinya. Karena tidak mungkin kita ngomongin cerita orang, tapi orangnya sudah pernah bersidang di sini dan sudah pernah memberikan keterangan di bawah sumpah juga di sini. Oke, jadi kakak gini, kita tidak akan berdebat. Tapi kalau misalnya memang pernah menyampaikan seperti itu, dijelaskan di mana, seperti apa cara penyampaiannya, yang saudara tahu itu apakah ada misalnya bukti chatting atau bukti WA, kalau dia minta 2 miliar, minta 3 miliar, minta 500.000 atau minta 70 juta. Jelas dulu, tapi kalau hanya itu cerita dari Sandi ya sudah, penuntut umum saya pikir karena kemarin Sandi sudah diajukan juga. Oke, berarti dari cerita orang. Kenapa? Karena kemarin Dr. Rocky waktu cerita di sini tidak menyampaikan hal seperti itu. Oke, saudara tidak pernah mendengar sendiri dari terdakwa
Pernah mendengar sendiri dari terdakwa tidak? Tidak, sampai tidak. Yang disampaikan, Ya. yang disampaikan oleh Sandi itu berupa WA ditunjukkan ke saudara atau cuma omongan saja? Beliau menurut saya yang mulia. Cuma cerita berarti? Cuma cerita, karena kemarin juga Sandi sudah kita periksa di sini, tidak menyampaikan juga hal yang bertanggung jawab teman-teman dari kejaksaan. Oke, kalau di situ ada saksi dengan didampingi penasihat hukum, saya minta penasihat hukumnya juga keluar karena kita clear hanya untuk memastikan saksi ketika ditanya di persidangan tidak ada pendampingan dari penasihat hukum harus di luar area persidangan, makanya pasti ada batasannya. Jadi penasihat hukum terdakwa dan penasihat hukum saksi tidak boleh ada di sekitar kanan kiri saksi. Kalau dia misalnya mau menyatakan, jadi berdasarkan kesaksian aku sebagai pribadi, sebelumnya aku mengapresiasi kesaksian Dr. Oki, manusia tempatnya salah dan hilaf. Terima kasih sudah bersaksi dengan sejujurnya bahwa kesaksian Dr. Oki hari ini yang aku pribadi bisa simpulkan adalah semuanya berdasarkan asumsi. Dan yang paling penting tidak ada pemerasan atau sejumlah uang yang digaungkan konon diminta oleh saudara Adrina Izazega. Semoga ini menjadi ladang pahala kamu. Sekali lagi, manusia tempatnya salah, tetapi manusia juga berhak untuk memperbaiki ke depannya. Nah, kalau kalian bingung kenapa aku mengatakan bahwa sejumlah uang kurang lebih 50 atau 70 juta yang Oki berikan itu tidak ada kaitannya dan tidak ada hubungannya dengan masalah ini, ya. Yang menyebabkan Izazega ditahan itu karena ada dugaan pemerasan, itu tidak terbukti sama sekali. Semoga ini menjadi catatan majelis hakim yang mulia bahwa kesaksian saudara Oki ini bisa menjadi pertimbangan bahwa saudara Izazega tidak pantas ditahan. Terima kasih.